Hernando Ari bertahan di Persebaya Surabaya, kans bajul ijo juara masih terjaga. Bertemu Flavio Silva, kode Victor Barata jadi pemain asing terbaru Persebaya Surabaya di putaran kedua Liga 1. Bungkam kritik tim miskin gol, Persebaya buktikan sebagai klub tersubur di kandang musim ini. Stefano Lillipali dikaitkan dengan Persebaya Surabaya, manajemen harus rogoh kocek lebih dari 4 miliar rupiah. Hernando Ari bertahan di Persebaya Surabaya, kans bajul ijo juara masih terjaga. Kabar menggembirakan datang dari Persebaya Surabaya. Setelah sebelumnya ramai diberitakan bahwa Hernando Ari akan meninggalkan klub, kini situasi berubah drastis. Hernando Ari, yang merupakan penjaga gawang utama Persebaya Surabaya, membawa angin segar bagi tim yang kini memimpin klasemen sementara BRI Liga 1. Keputusan Hernando untuk bertahan menjadi dorongan besar dalam menjaga peluang bajul ijo meraih gelar juara musim ini. Sebelumnya, rumor tentang kepergian Hernando sempat menguat. Salah satu klub raksasa Liga 1 bahkan dikabarkan siap menampung kiper muda andalan ini. Spekulasi tersebut semakin ramai karena kontrak Hernando di Persebaya akan berakhir pada Januari 2025, menjadikannya target utama bagi klub pesaing dalam perebutan gelar Liga 1. Namun, kabar tersebut berbalik arah. Dalam unggahan di akun Instagram resmi Kita Bonek, Persebaya mengumumkan bahwa Hernando telah memperpanjang masa baktinya di klub. Keputusan ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk menjaga keseimbangan dan performa tim yang sedang menanjak. Hernando Ari Sutaryadi resmi memperpanjang kontrak bersama Persebaya Surabaya hingga 1 tahun ke depan, tulis akun tersebut. Hernando sendiri menunjukkan performa impresif sepanjang musim ini. Dari 9 pertandingan yang ia lakoni, ia berhasil mencatatkan 4 clean sheet dan hanya kebobolan 6 gol. Secara keseluruhan, ia telah bermain dalam 65 pertandingan bersama Persebaya, dengan rincian 63 laga di Liga 1 dan 2 pertandingan di Piala Menpora. Di level internasional, kiprah Hernando juga patut diapresiasi. Debutnya bersama Timnas Indonesia Senior terjadi pada 12 Desember 2021. Hingga kini, kiper berusia 22 tahun tersebut telah tampil dalam 13 pertandingan internasional. Keputusan Hernando untuk bertahan mempertegas komitmennya terhadap Persebaya. Kehadirannya sebagai pilar utama di bawah Mister Gawang akan sangat berarti bagi tim yang tengah mengincar gelar juara Liga 1. Langkah ini juga menjadi bukti bahwa Persebaya serius dalam menjaga stabilitas dan daya saing tim untuk terus berada di puncak performa. Bertemu Flavio Silva, kode Victor Barata jadi pemain asing terbaru Persebaya Surabaya di putaran kedua Liga 1. Spekulasi terkait gelandang serang asal Portugal, Victor Barata, yang dikabarkan akan bergabung dengan Persebaya Surabaya semakin memanas. Pemain yang kini memperkuat Persibo Bojonegoro itu menarik perhatian publik setelah mengunggah foto di Instagram bersama Flavio Silva, striker Persebaya, sambil memegang jersey Green Force. Unggahan tersebut memunculkan dugaan bahwa Barata menjadi salah satu target utama Persebaya di bursa transfer putaran kedua Liga 1. Dalam foto itu, Barata menambahkan keterangan, 13 tahun persahabatan, yang memperlihatkan kedekatannya dengan Flavio, sahabatnya sejak lebih dari 1 dekade lalu. Meski bermain di Liga 2 bersama Persibo, performa Barata tak luput dari radar klub-klub besar. Dalam 11 pertandingan musim ini, ia mencetak 1 gol dan 3 assist, menjadi pemain kunci bagi Laskar Angling Dharma. Statistik ini menjadi modal kuat bagi Persebaya, yang saat ini memimpin klasemen Liga 1 untuk mempertimbangkan jasanya sebagai penguat lini tengah. Barata dikenal sebagai gelandang serang kreatif dengan kemampuan menciptakan peluang dan kontribusi ofensif yang konsisten. Kehadirannya di lini tengah Persebaya berpotensi memperkuat serangan yang sudah diperkuat oleh Flavio Silva. Jika keduanya disatukan, mereka bisa menjadi kombinasi maut yang membawa Green Force semakin tangguh. Perjalanan karir Barata juga mencerminkan pengalamannya yang luas. Pemain kelahiran Funchal, Portugal, pada 3 Maret 1996 ini memulai karirnya di Akademi CS Maritimo dan Sporting CP, tempat bintang seperti Cristiano Ronaldo berkembang. Ia sempat bermain di Yunani, Polandia, dan Lebanon sebelum memutuskan bergabung dengan Persibo pada awal 2024. Secara keseluruhan, Barata telah mencatatkan 86 penampilan profesional dengan 10 gol dan 6 assist. Menurut Transfermarkt, ia memiliki nilai pasar sekitar 2,17 miliar rupiah, mencerminkan kualitasnya sebagai pemain yang tengah berada di puncak performa pada usia 28 tahun. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Persebaya terkait rumor ini.
Namun, jika transfer ini terwujud, Barata bisa menjadi elemen penting dalam ambisi Persebaya mempertahankan puncak klasemen dan meraih gelar juara musim ini. Publik sepak bola pun menantikan kepastian apakah maestro Portugal ini akan benar-benar berseragam Green Force. Bungkam kritik tim miskin gol, Persebaya buktikan sebagai klub tersubur di kandang musim ini. Meski kini memimpin klasemen sementara Liga 1 Indonesia, Persebaya Surabaya kerap menerima kritik atas produktivitas gol yang dianggap rendah dan strategi bertahan yang disebut-sebut mirip parkir bus. Kritikan ini muncul karena kemenangan Persebaya sering diraih dengan marin tipis, hanya mencetak 1 atau 2 gol, baik di kandang maupun tandang. Namun, jika ditinjau dari statistik, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan data dari akun Instagram resmi Liga 1 Match, Persebaya justru menjadi salah satu tim paling produktif di kandang hingga paruh musim. Mereka menempati posisi kedua sebagai tim tersubur di kandang dengan mencetak 17 gol dalam 16 pekan. Hanya terpaut 1 gol dari Persib Bandung yang memimpin dengan 18 gol. Kemenangan terbaru Persebaya di kandang adalah saat mengalahkan Borneo FC dengan skor 2-1, berkat 2 gol Francisco Rivera. Hasil ini sekaligus mengukuhkan posisi Green Force di puncak klasemen sementara dengan raihan 37 poin. Di antara 17 gol tersebut, kontribusi terbesar datang dari Flavio Silva dan Mohamed Rashid, yang masing-masing mencetak 4 gol. Sementara itu, Malik Rizaldi dan Francisco Rivera menyusul dengan 3 gol. Para pemain anyar Persebaya sejauh ini berhasil memenuhi ekspektasi para bonek dan bonita yang setia mendukung tim di Stadion Gelora Bung Tomo. Namun, pelatih Paul Munster tetap menyoroti efektivitas penyelesaian akhir timnya. Hingga pekan ke-16, Persebaya telah melepaskan 192 tembakan, di mana 75 diantaranya tepat sasaran, namun tidak seluruhnya berbuah gol. Munster mengakui bahwa banyak peluang terbuang sia-sia, tetapi ia tidak terlalu menuntut permainan cantik dari anak asuhnya. Dalam beberapa kesempatan, pelatih asal Irlandia Utara itu menekankan bahwa tujuan utamanya adalah meraih kemenangan sesuai dengan rencana permainan, bukan sekadar menghibur. Ia bahkan menyebut bahwa jika ingin melihat permainan indah, silahkan menonton tim seperti Real Madrid. Strategi pragmatis ini terbukti efektif, membawa Persebaya berada di puncak klasemen dengan keunggulan 2 poin atas Persib di posisi kedua. Munster juga memanfaatkan fleksibilitas para pemainnya, memastikan bahwa taktik yang diterapkan mampu mengamankan hasil maksimal bagi tim. Stefano Lillipali dikaitkan dengan Persebaya Surabaya, manajemen harus rogoh kocek lebih dari 4 miliar rupiah. Dalam beberapa hari terakhir, rumor kepindahan Stefano Lillipali dari Borneo FC ke Persebaya Surabaya menjadi pembicaraan hangat di bursa transfer paruh musim Liga 1 Indonesia. Sebagai gelandang serang, Lillipali diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serangan Persebaya di paruh kedua musim ini, terutama karena performa Gilson Costa yang baru bergabung musim ini mengalami penurunan. Namun, mendatangkan Lillipali tidaklah murah. Berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasar pemain berusia 34 tahun itu mencapai 4,35 miliar rupiah. Angka tersebut harus disiapkan oleh manajemen Persebaya jika serius ingin memboyongnya, mengingat Lillipali masih terikat kontrak dengan Borneo FC hingga 2026 setelah memperpanjang kesepakatan pada Januari lalu. Performa Lillipali musim ini cukup impresif. Dalam 16 penampilannya di Liga 1, ia telah mencetak 2 gol dan memberikan 4 assist. Statistik ini mencerminkan perannya sebagai kreator serangan yang andal. Berdasarkan data SofaScore, akurasi umpan Lillipali mencapai 81%, dengan tingkat keberhasilan umpan lambung sebesar 63%. Meski kontribusi golnya belum maksimal, ia rata-rata melepaskan 2,1 tembakan per pertandingan, dengan 0,5 tembakan tepat sasaran per laga. Keunggulan Lillipali terletak pada fleksibilitasnya. Dengan tinggi badan 175 cm, ia mampu bermain di berbagai posisi, termasuk gelandang serang, sayap kanan, dan sayap kiri. Karakteristik ini sesuai dengan kebutuhan Paul Munster, yang menginginkan pemain serbaguna untuk mendukung berbagai skema permainan Persebaya. Namun, apakah Lillipali benar-benar solusi terbaik untuk Green Force? Pertanyaan ini muncul mengingat Persebaya saat ini memiliki 2 gelandang tengah yang tengah bersinar, yakni Francisco Rivera dan Mohamed Rashid. Rivera sulit tergantikan karena perannya yang krusial dalam menciptakan peluang serta kontribusinya mencetak 3 gol musim ini. Sementara Rashid lebih unggul dalam produktivitas dengan torehan 6 gol, menjadikannya salah satu pemain paling efektif di lini tengah. Jika Lillipali bergabung, ia harus bersaing ketat dengan 2 pemain ini untuk mendapatkan tempat di skuad utama. Dengan harga yang cukup tinggi, manajemen Persebaya perlu mempertimbangkan matang-matang apakah Lillipali mampu memberikan dampak signifikan yang sepadan dengan investasi mereka.